sebelumnya kembali pada Al-Quran. Kalau pembahasannya ke kitab yang lain, maka diarahkan kepada kitab yang dimaksud. Inilah yang dikenal di kalangan para ahli tafsir, kaidah yang dinamakan dengan bahwa dhamir, kata ganti itu yarji'u ila aqrabi madhkur, kembali kepada yang paling dekat yang disebutkan. Kalau yang barusan disebutkan itu pembahasannya tentang Quran, maka berarti kata gantinya kembali pada Al-Quran. Kalau yang paling dekat membahas tentang Injil, maka maksudnya adalah Injil dan bukan Al-Quran. Demikian pula kalau bicara tentang para nabi dan rasul, ketika disebutkan bahwa ada kata kerja misalnya, kata ganti, disebutkan biasanya kembali kepada yang paling dekat, bukan yang paling jauh. Itu yang umum dipahami oleh orang. Dan dalam bahasa yang lain pun umumnya menggunakan rumus tersebut. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa saya melihat bukunya, ya. Ketika kita mengatakan bukunya siapa? Biasanya yang paling dekat dari pembicaraan kita tadi. Kalau kita ngobrol-ngobrol tadi sedang membicarakan tentang misalnya Pak Budi, ya berarti bukunya Pak Budi, bukan bukunya Pak Agus, dan bukan bukunya yang lain. Karena yang sedang kita bicarakan yang paling dekat adalah nama tersebut. Kaidah ini berlaku di banyak tempat dalam Al-Quran. Jadi pada saat kita bertemu dengan dhamir, kata ganti, biasanya kembali kepada yang paling dekat. Jadi ketika disebutkan wa min qablihi, dan sebelumnya, berarti sebelum Al-Quran. Maka di Quran terjemah langsung disebutkan dengan kata dan sebelum Al-Quran. Padahal di teks aslinya tidak menyebutkan Al-Quran, cuma menyebutkan wa min qablihi, dan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu apa? Nah, disinilah pentingnya orang yang menerjemahkan itu memahami teks, memahami maksud dari teksnya. Ketika teksnya menyebutkan dengan kata ganti, maka harus dipahami kata gantinya maksudnya apa. Nah, apalagi dalam bahasa Arab, penggunaan kata ganti itu lebih rumit daripada kata ganti yang ada dalam bahasa kita. Karena kata ganti dalam bahasa Arab berkaitan dengan jenis kelamin, berkaitan dengan jumlah, kemudian berkaitan juga dengan kata yang dikategorikan dalam jenis kelamin mudzakkar, diterjemahkan biasanya laki-laki. Kemudian kata-kata yang dikategorikan sebagai muannas. Muannas tidak semuanya bermakna perempuan, tapi dikategorikan perempuan. Nah, pada saat menemukan kata-kata seperti ini, kita jadi susah mengatakan atau mengembalikan itu kemana. Maka memahami maksud dari apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firman-Nya, inilah jadi tujuannya tafsir. Kalau kita melihat teks seperti ini, kalau tidak membuka Quran terjemah, lalu kita ingin melihat langsung ke kitab tafsir, kita bisa lihat ke beberapa kitab tafsir. Di beberapa kitab tafsir langsung dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qablihi sebelumnya adalah qablil Quran. Jadi kalau mau disebutkan teksnya wa min qablihi, maksudnya adalah wa min qabli al-Quran, dari sebelum Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran ada banyak kitab suci. Kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul banyak, tetapi yang Allah kenalkan kepada kita, kemudian secara khusus sebutkan nama kitabnya, kemudian nama rasulnya, bahkan sebagian isinya jumlahnya tidak banyak, bahkan sangat sedikit. Yang paling terkenal diantaranya Taurat dan Injil. Nah, ketika disebutkan di sini wa min qablihi, dan sebelum Al-Quran, lalu disebutkan kitabu Musa, kitabnya Musa. Kitabnya Nabi Musa, jelas yang dimaksud adalah Taurat.
Inilah cara Al-Quran menyebutkan sesuatu. Kadang-kadang menyebutkan Taurat, tetapi kadang juga menyebutkannya dengan Kitabu Musa. Jadi penyebutan Taurat, penyebutan Kitabu Musa maksudnya sama. Maka di beberapa tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud Kitab Musa adalah Taurat. Ada yang langsung menyebutkan dengan tafsiran tersebut. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu Allah sifati ada dua yang terdapat pada surat Al-Ahqaf ayat ke-12 ini, yaitu imaman, yang kedua rahmatan. Imaman, ya, imamaw wa rahmat. Imam dan rahmat. Nah, imam itu artinya apa? Nah, disinilah perlunya kita mengenal beberapa makna dari sebuah kata dalam bahasa Arab. Kalau kita bicara makna sebuah kata dalam Al-Quran, kemudian juga dalam hadis, pasti akan berhubungan dan masuk ke dalam banyak bab. Itu sebabnya kalau ada orang mengatakan bahwa kalau di masjid tidak boleh bicara politik, ini adalah bentuk melarang umat Islam mengajarkan ajaran Islam. Karena pada saat kita membahas imam dalam Al-Quran, imam itu ada yang bermakna pemimpin, dan itu jelas maknanya pemimpin. Pemimpin apa? Ya pemimpin dengan beberapa levelnya. Tetapi ada imam yang maknanya bukan pemimpin, seperti yang ada pada ayat ini. Pada saat membahas di beberapa tafsir, lalu dijelaskan imam itu makna yang terdapat dalam Al-Quran ada beberapa. Di antaranya lalu sebutkan beberapa makna. Kemudian ada kata-kata yang semakna dengan imam. Ada yang semakna dengan imam. Jadi kata yang lain tetapi maknanya semakna dengan makna imam. Nah, akhirnya pembahasannya bisa berkembang dan bisa masuk ke politik, masuk ke ekonomi, masuk ke pendidikan, masuk ke rumah tangga atau keluarga, masuk ke banyak bahasan. Nah, sehingga mustahil bagi kita umat Islam di masjid tidak membahas bahasan politik, karena bahasan itu akan selalu berhubungan. Kalau kemudian masjid jangan disibukkan lalu dengan membicarakan tentang kampanye, menyebutkan secara spesifik caleg nomor sekian untuk dapil sekian, itu mungkin bisa dengan maksud untuk supaya suasananya tetap khidmat. Tetapi kalau menggunakan bahasa yang umum bahwa tidak boleh umat Islam berbicara politik di masjid, itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan, karena pasti akan masuk ke bahasan tersebut. Dan batasan-batasannya pun jadi tidak jelas kalau dikatakan bahwa itu tidak boleh masuk ke bahasan politik. Karena ketika nanti masuk ke ayat yang berhubungan dengan hutang yang dimaksud banyak bentuknya. Jangan dibayangkan hutang itu hutang pribadi saja. Kalau para ulama fikih membahas hutang, kan yang dimaksud hutangnya bukan hanya hutang pribadi dengan pribadi. Bisa hutang pribadi dengan pribadi, hutang pribadi dengan sebuah perusahaan, hutang perusahaan dengan perusahaan, termasuk hutang negara. Nah, kalau bisa hutang negara berarti apa? Politik lagi. Nah, lalu ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah, ayat terpanjang tentang hutang, terus gimana tuh? Jadi akhirnya boleh bahas tapi jangan masuk ke bahasan-bahasan negara. Susah. Akhirnya kita mereduksi makna yang terdapat dalam syariat. Jadi tidak bisa membahasnya secara utuh. Padahal itu ayatnya jelas bicara tentang hutang. Tetapi kalau bicara hutang, jelas tidak bisa dibatasi. Hutang itu hanya berhubungan dengan pribadi saja. Dan itu tidak mungkin. Karena bisa jadi
hutang itu terjadi antar orang dengan orang, antar sekelompok orang dengan sekelompok orang, yang institusinya berupa perusahaan sampai wujudnya ke negara. Jadi masuk ke bahasan apapun bisa berhubungan. Bicara pendidikan misalnya, kalau kita lihat yang ada dalam Al-Quran, pendidikan yang ada, kemudian juga tentu yang kalau bicara Quran juga bicara yang ada di hadis. Pendidikan yang ada tidak hanya bicara pendidikan person dengan person, tetapi lembaga pendidikan dengan person. Lalu lembaga pendidikan itu berhubungan dengan apa? Lembaga pendidikan berhubungan dengan institusi yang menaungi lembaga pendidikan tersebut. Maka muncullah yang namanya negara. Negara juga punya kewenangan untuk mengatur sistem pendidikan. Lalu muncullah namanya undang-undang, dan akhirnya banyak hal yang berhubungan dengan pendidikan sangat erat hubungannya dengan politik. Kita bisa lihat dalam sejarah Islam tentu kita tariknya dari sejak zaman Rasulullah SAW, bagaimana pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan rakyat. Tawanan perang Badar, tawanan beberapa perang yang lain, itu salah satu cara mereka membebaskan dari posisinya sebagai tawanan adalah kalau mereka bisa mengajar, mereka mengajar kaum muslimin sampai bisa dan mereka dibebaskan. Jadi tembusannya adalah ngajar. Misalnya pada saat itu ada yang belum bisa tulis baca, yang ada sebagian kaum muslimin belum bisa, sementara tawanan ini bisa. Apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah dengan diminta untuk mengajarkan, satu tawanan mengajarkan sekian orang, setelah bisa dia dibebaskan sebagai tawanan, dikembalikan ke kampung halamannya, tempat tinggalnya. Nah, itu kebijakannya siapa? Kebijakan negara. Itu masuk wilayahnya apa? Pendidikan. Itu bukan pribadi berhadapan dengan pribadi, tapi pribadi di tawanan tadi, pribadi berhadapan dengan institusi negara. Nah, maka sulit kalau kita membicarakan beberapa hal kemudian kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan membahas politik. Memang ada perbedaan persepsi atau pemahaman ketika kita menyebut kata politik dengan ketika kita menyebut kata siyasah dalam bahasa Arab atau yang ada dalam fikih. Apalagi ketika kita menyebutkan siyasah syariah, itu kan konsep atau prinsipnya ada dua. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama, dan yang kedua siyasatud dunya, mengatur urusan dunia. Maka pasti akan masuk ke banyak bahasan. Politik juga bicara tentang penetapan awal Ramadan, penetapan awal bulan Syawal, itu bicara tentang puasanya. Politik juga masuk ke bahasan yang berhubungan dengan sholat. Boleh nggak negara menetapkan aturan, menyeragamkan, mempertimbangkan maslahat yang ada pada rakyatnya, kemudian menyepakati menunda pelaksanaan waktu sholat agak mundur supaya kaum muslimin atau masyarakat atau rakyat bisa melaksanakan sholat secara berjamaah dan kehadirannya bisa optimal. Dan itu diterapkan kalau sekarang ini di salah satu negara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin lihat contoh waktu sholat ditunda, tapi ditundanya satu negara. Nanti bulan Ramadan umrah, umrah di bulan Ramadan, nanti lihat suasana di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kalau ingin merasakan caranya, cari paket umrohnya yang berangkatnya akhir bulan Sya'ban, masih dapat bulan Sya'ban di sana, meskipun cuma sehari, kemudian ketemu satu Ramadan. Apa yang dirasakan? Dirasakan adalah perubahan waktu Isya. Waktu Isyanya
bulan Sya'ban ya seperti kita sekarang ini sama. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, isyaknya mundur. Dan jadwal waktu sholatnya satu negara diseragamkan semua. Itu yang mengatur siapa? Negara. Itu bukan perorangan, bukan person-person. Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan beberapa kemaslahatan, diantaranya adalah agar kehadiran kaum muslimin bisa maksimal. Karena pada sholat maghrib, berbuka puasa, aktivitas yang ada setelah itu cukup menyibukkan. Kalau mepet ke isya akan ada banyak yang terlambat. Lalu mempertimbangkan kemaslahatan, lalu kemudian diundur supaya apa? Supaya kehadirannya bisa maksimal. Dan ketika diundur kemudian yang hadir bisa maksimal, tujuannya kan bukan cuma sekedar dilaksanakannya sholat, tapi berjamaahnya. Dan itu dibolehkan. Sama halnya juga dengan sebaliknya. Kalau kita lihat di beberapa tempat, perhatikan ada kajian yang mulainya ba'da maghrib sampai dengan isya, dan jamaah yang hadir sudah berada di masjid semua. Kadang di beberapa kajian ada yang begitu selesai sholat setelah adzan isya langsung qomat. Mempertimbangkan apa? Ini jamaahnya sudah hadir semua, sudah di sini. Jadi langsung qomat, tidak memberikan waktu yang cukup panjang karena sudah cukup. Dan sebelum adzan sudah diberikan kesempatan untuk berwudu. Nah, ini juga kebijakan-kebijakan seperti ini contoh bagaimana memajukan, memundurkan pelaksanaan sholat dengan mempertimbangkan kemaslahatan, dan ada yang dilakukan dalam skup yang besar, yaitu di skup negara. Nah, ini juga nanti masuknya ke bahasannya lagi-lagi apa? Ini juga masuk bahasan politik. Karena itu kebijakan negara mengatur sholat, mengatur puasa, mengatur Idul Fitri, mengatur pelaksanaan dan pengumpulan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat lalu mendistribusikannya, dan mengatur juga sampai ke haji. Jadi tidak bisa lepas dari bahasan apapun dalam syariat, karena memang saling berhubungan. Kembali ke bahasan kita. Jadi imaman di sini tadi kita sampaikan, di beberapa tempat imam itu bisa bermakna imam yang artinya pemimpin. Kita mungkin masih ingat doa yang sering dibaca oleh khatib, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, lalu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ makna imam, pemimpin, bukan makmum. Imam sebagai lawan dari makmum. Tapi di sini imam di sini apa maknanya? Kita lihat di sini. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Qur'an ada kitabnya Musa sebagai imaman. Sebagai imam di sini artinya sebagai petunjuk, sebagai panutan, yang kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaqtadi biha Banu Israel. Banu Israel menjadikannya sebagai panduan, sebagai tuntunan. Nah, ini makna imaman di tempat ini. Jadi imaman bahwa dia kitab suci, kitabnya yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ini diturunkan sebagai pedoman, sebagai panduan yang diteladan. Nah, kemudian warahmatan, dan sebagai rahmat. Kalau menggunakan tanda baca, ya, kalau menggunakan tanda baca dalam bahasa Indonesia, setelah kata imam wa rahmah titik, ya, imaman wa rahmatan lalu titik. Nah, setelah itu kemudian masuk ke kalimat baru. Dan ini juga tadi kita sampaikan, inilah salah satu
bukti bahwa kita perlu sekali mendapatkan bimbingan para ulama untuk memahami Al-Quran, supaya kita tahu di mana titik dan di mana koma. Karena kalau salah menempatkan titik bisa bermakna yang berbeda sekali di beberapa tempat. Ya, contoh yang sering dipopulerkan adalah misalnya firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, titik atau koma. Jelas bukan titik kan, itu belum selesai itu, kalimatnya belum selesai. Celakalah orang-orang yang sholat, kalau diberhentikan ya berarti orang-orang yang sholat kan celaka semua. Dan cara ini cara jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang anti-Islam. Sekarang istilahnya Islamofobia, baik dari orang yang tidak beragama Islam atau orang Islam yang menyusul kepada orang-orang kafir, pada orientalis. Misalnya apa? Menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran, lalu menyebutkan di Al-Quran mengajarkan kekerasan. Misalnya pada firman Allah Ta'ala, waqatilul musyrikina kaffah, bunuhlah semua orang musyrikin. Bayangin, waqatilul musyrikin, dan bunuhlah musyrikin kaffah. Kaffah itu artinya apa? Ya kaffah, semuanya. Pateni, bunuh semua. Nah, tapi berhenti sampai di situ. Padahal masih ada lanjutannya. Ini kan jahat sekali. Jahat sekali. Nah, beberapa dokter, ya jadi dokter lagi ya. Beberapa orang yang punya pemikiran seperti ini orang-orang yang berbahaya, yang mengajarkan atau memberikan pemahaman dan mengesankan bahwa Al-Quran mengajarkan kekerasan. Sementara ayatnya dipotong, tidak dilanjutkan kama yuqatilunakum kafah. Jadi lanjutannya masih ada. Dan kalau cara membaca seperti itu persis seperti kalau kita tadi membaca fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi yang sholat itu semuanya celaka, dan mereka akan mendapatkan azab semua yang sholat. Makanya lebih baik nggak sholat. Nah, kalau ayatnya dipotong sampai di situ, sementara ayatnya masih ada lanjutannya, fawailul lil musallin, masih ada alladzina dan seterusnya. Nah, alladzina itu sebagai penjelas, musallin yang seperti apa yang diberi ancaman. Nah, sama juga dengan kapan penempatan bunuhlah orang-orang musyrikin secara kafah itu. Artinya kapan ditempatkan gitu. Ayat itu ditempatkan pada kasus apa, pada tempat seperti apa, maka ayatnya harus dibaca lengkap, tidak boleh dipotong. Dan kalau dipotong-potong seperti ini akan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang pemahamannya bisa jadi rusak dan bertolak belakang dengan maksudnya. Nah, ini contoh perlunya kita memahami di mana berhenti dan di mana dilanjutkan. Kalau yang juga kadang keliru, contohnya adalah pada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang membaca ayatnya begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad, dan sungguh, hammat, ya, wanita ini istrinya penguasa, punya minat, punya ketertarikan, senang sama bihi pada Yusuf. Walaqad hammat bihi, dia tertarik, dia suka sama Yusuf. Nah, kalimat lanjutannya wahamma biha, dan Yusuf pun suka dengannya, terus diputus di situ. Akhirnya dipahami, oh sama-sama suka ini, kan jadi salah. Maknanya jadi salah kalau berhentinya sampai di situ. Padahal ada lanjutannya, laula an ro'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak melihat petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah SWT. Maksudnya, kalau yang wanita ini suka, tertarik sama Yusuf,
dan Yusuf pun suka dengan wanita tersebut seandainya, ini masih belum selesai, seandainya tidak mendapat atau tidak melihat petunjuk dari Allah SWT. Pertanyaannya, beliau dapat petunjuk apa tidak? Jawabannya dapat, berarti tidak. Jadi yang suka apa? Satu arah, bukan dua arah. Karena Nabi Yusuf mendapatkan burhan, mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Maka yang terjadi, Nabi Yusuf berusaha untuk menghindar. Nabi Yusuf berusaha untuk menghindar. Kan kalau sama-sama suka, wah ya sekalian aja, kan begitu. Kalau sama-sama suka. Tapi yang terjadi kan justru apa? Nabi Yusuf alaihissalam kan berusaha untuk menghindar. Berusaha dikejar, pintunya ditutup, terus berusaha untuk melarikan diri. Kalau suka sama suka kan, kok bisa satu melarikan diri? Ini kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, yang terjadi yang satu suka dan tertariknya luar biasa, yang satu lagi mendapatkan petunjuk dari Allah SWT sehingga berusaha untuk menjauh dari itu. Dan kemudian ya tentu sampai akhir kisahnya kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk lari, kemudian pakaian bagian belakangnya sobek karena ditarik. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini satu arah, bukan dua arah. Nah, ini contoh bagaimana memutus atau memberhentikan pembacaan sebuah kata, sebuah kalimat pada ayat. Ini perlu pada tempat yang tepat. Nah, perlu pada tempat yang tepat. Makanya kalau yang sudah bisa ngaji, artinya sudah bisa baca bacaan Al-Quran, kalau bisa sempatkan untuk mendengarkan juga bacaan imam-imam yang sudah kita kenal selama ini, sehingga kita tahu bagaimana beliau-beliau membaca dan memberhentikan ayat di tempat yang kebetulan kalau ayatnya panjang. Kita mungkin nggak kuat satu nafas bisa selesai semua. Jadi kita ini kan umumnya orang bukan termasuk orang yang nafasnya panjang. Nah, kalau nggak panjang gimana caranya kita putus? Dan itu boleh. Tapi memutus yang paling baik sebaiknya di sebelah mana? Penempatannya yang pas itu sebaiknya di mana? Nah, ini perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui. Maka bagus kalau kita mendengarkan, misalnya gini, kalau yang kita misalnya mendengarkan bacaan Imam Masjidil Haram. Kita buka mushafnya. Kita juga bisa baca. Ini kita baca sendiri juga bisa, tapi ketika beliau membaca kemudian menghentikan di tempat tertentu, ada yang berhenti di sebuah tempat dan kemudian diulang sedikit sebelumnya. Oh, begitu caranya. Jadi kita jadi belajar, tidak dihentikan kemudian setelah ngambil nafas melanjutkan, tetapi mundur dulu sebentar kemudian baru maju. Jadi tahu, oh di tempat ini beliau mundur dulu, kemudian setelah itu majulah. Nah, kalau kita nanti baca tafsirnya kita jadi semakin paham kenapa ini sebaiknya mundur dulu supaya maknanya jadi pas. Karena kadang-kadang memang karena berkaitan dengan nafas kita nggak kuat mau melanjutkan, tetapi kalau langsung membaca lanjutannya bisa nanti maknanya keliru atau maknanya salah. Kemudian di sini sebutkan setelah Imam wa Rahmah, kitabnya Musa alaihissalam ini sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai panutan bagi Bani Israel dan sebagai rahmat bagi mereka. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu Al-Quran. Setelah titik wahada, dan ini Al-Quran ini adalah kitabun. Ini adalah sebuah kitab yang musaddiqun, yang membenarkan. Nah, di sini ada kata yang dihilangkan, yaitu objeknya. Dan inilah salah satu bagian yang dirasakan rumit pada Al-Quran. Kadang-kadang struktur kalimatnya tidak utuh. Kalau subjek, predikat, objek, kadang-kadang objeknya dihilangkan. Kadang-kadang dengan dihilangkan justru membuat maknanya menjadi sempurna.
atau kadang dihilangkan karena sudah bisa dipahami. Contohnya di sini disebutkan wahada, dan Al-Quran ini kitabun sebagai kitab, musaddiqun yang membenarkan. Membenarkan apa? Kan begitu. Karena kata membenarkan itu membutuhkan objek. Kalau kita mendengar ada orang mengatakan betul, betul, mesti membetulkan apa? Karena pasti ada yang dibetulkan, ada yang benarkan. Salah, ya salah. Kalau kita mengatakan itu bahwa itu salah atau benar, membenarkan atau menyalahkan, itu pasti ada objeknya. Objeknya apa? Kan harus jelas. Nah, di sini tidak disebutkan objeknya, hanya musaddiqun. Lisanan Arabiyan itu sudah beda lagi, bukan sebagai objeknya. Nah, apa yang dibenarkan? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir, misalnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan membenarkan itu adalah membenarkan objek yang dihilangkan adalah kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu maksudnya kitab-kitab yang telah diturunkan kepada, misalnya kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut pernah turun, yang telah diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Membenarkan bahwa kitab-kitab tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenarkan bahwa kitab itu berisi petunjuk, berisi rahmat, berisi panduan bagi umat-umat yang ada sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksudkan dengan musaddiqun. Jadi kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Nah, kemudian apa buktinya? Buktinya adalah dengan Al-Quran menyebutkan sebagian isi dari kitab-kitab tersebut. Pada pembahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa di antara isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum. Misalnya pada firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim fiha, dan kami telah tetapkan kepada mereka dalam kitab suci mereka. Apa isinya? Annan nafsa bin nafs, nyawa dibayar dengan nyawa. Ini hukum qisas. Sekarang ini umat Islam jadi sasaran oleh orang-orang yang anti-Islam, juga oleh orang yang anti-agama, bahwa Islam punya syariat yang sadis, yang kejam, yaitu hukum qisas. Padahal hukum itu ada pada kitab umat terdahulu juga, bukan hanya umat Islam. Dan itu ada pada kitab suci, ada pada Injil, ada pada Taurat, ada. Kemudian di dalam umat Islam, di dalam Al-Quran, umat Islam juga membenarkan itu, dan syariatnya kemudian diteruskan. Sama juga dengan syariat puasa yang tinggal 20 sekian hari lagi. Kan ayatnya jelas menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu artinya bahwa kitab-kitab sebelum kita juga mensyariatkan puasa. Mengenai bagaimana cara puasanya memang tidak dijelaskan. Apakah puasanya Ramadan? Apakah puasanya seperti Daud alaihissalam? Puasanya Nabi Daud kan sehari berpuasa, sehari berbuka. Lalu kalau puasanya Nabi Hud, puasanya Nabi Soleh, puasanya Nabi Ibrahim, puasanya Nabi Musa, dan seterusnya, tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan cara puasa mereka. Tapi kalau menyebutkan bahwa mereka puasa, ya, cara puasanya seperti apa, waktu puasanya dari kapan sampai dengan kapan, pembatal puasanya apakah sama dengan umat kita, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan fikih, kita tidak bisa memastikan karena memang tidak ada penjelasannya. Ini tidak ada penjelasannya detail, karena kita tidak mendapatkan penjelasan puasanya nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita. Ada kitab yang menyebutkan itu, tetapi bukan hadis yang sahih.
sehingga tidak bisa dijadikan acuan. Kalau seandainya itu sahih menyebutkan bahwa puasanya nabi ini, nabi itu dan seterusnya, tentu itu jadikan acuan untuk menetapkan bahwa itulah cara puasa umat-umat terdahulu. Tapi karena tidak ada, maka kita tidak bisa menetapkannya. Ya kita nggak bisa menetapkan apa-apa. Kita hanya mengatakan bahwa umat terdahulu punya puasa. Bisa nggak kita menetapkan secara spesifik? Tentu yang ada dalilnya. Misalnya Nabi Daud alaihissalam puasanya apa? Ya puasa Daud yang kita kenal sekarang. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu ada hadisnya. Tapi kalau puasanya Nabi Soleh, puasa Nabi Ibrahim, puasa Nabi Yahya dan seterusnya, kita tidak bisa menyebutkannya karena tidak ada dalilnya, Quran maupun hadis yang sahih. Jadi itu maksud dari musaddiqun, membenarkan, dan bukti membenarkannya kitab suci Al-Quran pun menyampaikan apa yang ada pada kitab suci umat terdahulu, tetapi tidak semuanya tentunya, sebagian. Ada yang ditetapkan sama persis seperti tadi, puasa dengan puasa, kisos dengan kisos. Tetapi juga ada yang tidak didetailkan. Tetapi yang jelas kitab-kitab terdahulu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an ini wahada kitabun musaddiqun, dia lisanan Arabiyyan. Al-Qur'an ini jelas berbahasa Arab dengan lisan yang menggunakan bahasa Arab. Sekarang ini kalau kita bicara Arab, kadang kita jadi di beberapa kesempatan perlu meluruskan pemahaman sebagian orang yang anti Arab. Jadi tapi ujung-ujungnya sebenarnya anti Islam, bukan anti Arab. Sebab sampai ada yang mengatakan, ya kita ambil isinya, buang bahasanya. Kan susah itu, karena Quran kan pakai bahasa Arab. Ambil isi Quran terus buang bahasanya. Terus gimana istilahnya buang bahasanya? Masalahnya Al-Quran pakai bahasa Arab. Tidak mungkin kita menghilangkan hal tersebut. Maka tidak perlu juga merasa tersinggung kalau ada orang mengatakan kok jadi ke Arab-Araban. Ya memang kalau yang harus ke Arab-Araban ya kita memang begitu, harus ke Arab-Araban. Misalnya adzannya kok ke Arab-Araban. Ya memang adzannya pakai bahasa Arab. Qomat juga pakai bahasa Arab. Sholat juga pakai bahasa Arab. Zikir juga pakai bahasa Arab. Ya kan? Dan sampai sekarang itu jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia mengatakan ya Allah gitu. Orang menyebut ya Allah itu bahasa Arab. Iya juga bahasa Arab, Allah juga bahasa Arab kan gitu. Karena itu bukan bahasa Indonesia kan? Ya sekarang jadi bahasa Indonesia, tapi aslinya bahasa Arab. 3 hari yang lalu di Jakarta ada seorang ibu tidak beragama Islam, tapi mungkin karena lihat ini bapak ini jenggotan, kemudian jadi pada saat ngobrol itu menyesuaikan. Ya Allah katanya, sini ibu ini padahal perasaan nggak beragama Islam, tapi juga mengucapkan ya Allah juga gitu. Ini apa menyesuaikan atau karena memang hidup dalam lingkungan yang kebetulan memang mayoritas penduduknya Muslim. Menyebut kata ya Allah itu kan memang ya asli bahasa Arab, dan orang Indonesia nggak merasa ketika menyebut ya Allah itu wah ini Arab, so Arab gitu. Ya nggak, biasa aja. Ketika ada orang menyebut ya Allah gitu, kadang-kadang entah lupa, entah sesuatu, kan orang kadang ya Allah gitu sambil kadang pegang kepalanya, tapi mengucapkan ya Allah itu bukan karena bermaksud ke Arab-Araban, ya enggak, biasa aja gitu. Nah, sama dengan orang yang mengucapkan astagfirullah gitu. Kalau yang lain ada yang mengucapkan astaga, nah di sini astagfirullah, kan tidak bisa disalahkan orang Muslim yang mengatakan astagfirullah karena melihat ada sesuatu yang dia merasa perlu mengucapkan kalimat tersebut, dan dia tidak merasa jadi sok Arab di situ, karena memang dia merasa itu bagian yang pas di situ. Sama dengan ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita mengatakan alhamdulillah, itu kalimat yang biasa. Karena memang ternyata apa? Salah satu bentuk pendangkalan terhadap umat Islam, dan ini
saya dapatkan informasinya dari salah satu media, semua penyiarnya itu diminta untuk tidak mengungkapkan kata-kata yang berbau Islam. Jadi tidak mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, dan seterusnya. Jadi kalau alhamdulillah diterjemahkan terima kasih Tuhan. Antum bisa merasakan, zaman sekarang bisa merasakan, kalau sekarang kata alhamdulillah kita ganti dengan terima kasih Tuhan, ya, matur nuwun Gusti ini, atau kata-kata sejenisnya. Meskipun itu dianggap terjemahan, tetapi kan ada sesuatu yang terasa berbeda ketika kita mengucapkan alhamdulillah dengan terima kasih Tuhan. Kata alhamdulillah punya makna yang lebih dalam ketimbang kita menerjemahkan terima kasih Tuhan. Astagfirullah juga bisa diterjemahkan, Allahu Akbar juga bisa diterjemahkan, Bismillah juga bisa diterjemahkan, semua bisa diterjemahkan. Tapi orang yang mengucapkan itu memang merasa lebih nyaman, lebih mantap dengan kalimat tersebut ketimbang menggunakan yang lain. Dan hal tersebut tidak berkaitan dengan ke Arab-Araban. Nah, Al-Quran ini sejak awal diturunkan menggunakan bahasa Arab. Sampai saat ini bahasa yang paling bisa mewakili dan menggambarkan atau memaknai banyak sekali istilah-istilah, makna-makna, ungkapan-ungkapan yang ada dalam syariat yang bisa menggambarkan secara utuh dan lengkap, ya bahasa Arab. Coba kita bisa bayangkan kalau menggunakan bahasa yang kosakatanya sangat miskin. Dan bahasa Arab ini termasuk bahasa, dan bahkan sampai saat ini kita kenal sebagai bahasa yang paling kaya kosakatanya. Itu dari kita belum bicara strukturnya, kita baru bicara kosakata. Kosakatanya kayanya luar biasa. Untuk mengungkapkan pedang, kata yang digunakan banyak, bukan cuma saif, bukan cuma al-battar, bukan cuma as-sorin. Lebih dari 50 kata untuk menyebutkan kata pedang. Itu baru cuma pedang. Pakaian juga digunakan beberapa kata. Lalu artinya ada beberapa kosakata yang digunakan untuk memaknai pakaian. Makanya pada saat kita menerjemahkan dari bahasa asli, bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita tidak menemukan padanan yang sama. Akhirnya kita jelaskan atau itu tafsirkan karena memang tidak ada padanannya. Coba lihat terjemahan Bismillahirrahmanirrahim, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau diterjemahkan Maha Pengasih lalu Maha Penyayang, kan maknanya jadi tidak sesuai dengan makna aslinya. Lalu kalau begini, setelah Ar-Rahman Ar-Rahim diartikan pengasih dengan penyayang, kemudian pindah ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengasih dari kata kasih, penyayang dari kata sayang. Apa bedanya kasih dengan sayang? Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka tidak akan sejalan dengan maksud aslinya. Ar-Rahman, salah satu tafsirannya adalah menunjukkan makna kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, seluruh hambanya, yang beriman, tidak beriman, termasuk yang kafir, diberikan kasih sayang. Maka kita bisa lihat orang kafir di dunia ada yang hidupnya enak, makan enak, punya tempat tinggal yang mewah, bisa bersenang-senang. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan kepada orang beriman. Maka kita bisa lihat pada saat Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang tidak beriman, itu hanya cuma di dunia. Begitu masuk ke akhirat, begitu masuk ke neraka, Allah tidak memberikan kasih sayangnya secuil pun kepada orang kafir. Orang minta minum, dikasih minum gak? Dikasih, tapi minumannya yang kita lihat aja udah menjijikkan kan? Siapa yang mau? Jangankan minum ya, lihat aja, dikasih nanah, darah, lalu disodorkan misalnya, ini ada
gelas gini, terus gelasnya nanah gitu ya, terus disodorkan, enggak Ustaz, diunjuk, nanti isinya darah gitu, bisa langsung muntah gitu. Itu baru cuma lihatnya aja, apalagi kalau sampai minum atau nanah campur darah, kan itu menjijikkan sekali. Itu yang keluar dari tubuh manusia kemudian ditampung di gelas segunan, meskipun gelasnya bagus gitu, kalau perlu gelasnya ada pegangannya pakai emas segala, kalau dikasih nanah kan nggak ada yang mau. Sudah disiksa dan siksaannya tidak berhenti, kemudian minta minum, dikasih minumnya yang menjijikkan. Minta makan, dikasih makan. Kalau pun dikasih makan, makanannya apa? Kan nggak ada makannya roti, nasi, kemudian pakai ayam goreng ya, atau fried chicken ya, campur sausnya, dan nggak ada sama sekali. Kan makanannya yang menyakitkan semua. Lihatnya aja udah membuat orang langsung hilang selera makan. Padahal mereka kan lapar juga kan. Masa penghuni neraka dijamin nggak akan lapar, nggak akan haus? Nggak ada. Kalau penghuni surga ketika merasakan minum dari telaga Rasulullah SAW akan merasakan kenikmatan minum tersebut dan tidak merasakan haus sesudah, kan enak. Nah, belum lagi ada pilihan-pilihan minuman, ada susu, ada madu, ada pilihan-pilihan yang banyak. Nah, sementara penghuni neraka tidak. Itu bukti bahwa Rahman dan Rahim itu berbeda. Nah, gimana cara menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia? Kan gak ada kata yang bisa menerjemahkan itu. Rahman artinya apa? Kalau diterjemahkan pengasih, nggak tepat. Penyayang, nggak tepat. Kalau maksudnya itu, makanya pada saat menerjemahkan hadis dunia itu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Orang Yahudi nanya hadis itu pada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Orang Yahudi bilang, saya ini orang kafir menurut agama Anda, saya hidupnya susah, sementara Anda orang beriman hidupnya enak. Dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, betul hadisnya, dunia ini penjara bagi orang beriman. Apa yang dirasakan oleh orang beriman di dunia, senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya orang beriman di dunia, dibandingkan dengan kenikmatan surga yang Allah janjikan, dunia ini penjara. Buktinya apa? Masih banyak larangan-larangan, ya kan? Boleh nggak lihat begini? Oh, nggak boleh. Nggak boleh lihat begini, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh membicarakan ini, nggak boleh ini. Boleh nggak makan dengan tangan kiri? Oh, nggak boleh. Boleh nggak mencari nafkah tapi sebagian dengan cara yang haram? Nggak boleh. Boleh nggak berbohong? Nggak boleh. Boleh. Ini masih banyak larangan. Tapi begitu sudah masuk surga, sudah nggak ada lagi. Isinya apa? Sudah pokoknya tinggal enak-enak semua. Makan, minum, kan sudah tidak ada lagi larangan di surga. Boleh nggak minum khamr di surga? Oh, boleh. Bahkan disediakan. Tapi di dunia nggak boleh. Boleh nggak di dunia melakukan beberapa ini dan itu? Ada banyak hal yang dilarang di dunia. Nah, itu bagi orang beriman masih penjara dibandingkan surga yang Allah janjikan. Sebaliknya, bagi orang kafir, dunia ini adalah surga, enaknya luar biasa dibandingkan dengan neraka yang Allah janjikan. Kan di dunia ini semelarat-melaratnya orang kafir masih tetap bisa tidur, ya, masih tetap bisa sesekali minum, makan, bisa istirahat aja enak, bisa menghirup udara. Karena kalau orang bisa menghirup udara yang segar, itu nikmat. Orang kalau di neraka, apa bisa menghirup udara segar? Kan mustahil. Baunya, pesingnya luar biasa, baunya menyengat luar biasa. Bayangkan kalau semua orang di kanan kirinya disiksa, ada yang isi perutnya terburai, apa nggak bau? Apa darah nggak bau?
nanah nggak bau, darah bercampur nanah, campur kulit, kemudian muncrat keluar dan orang menyaksikan, orang mendengar, orang mencium baunya, kan tersiksa. Seandainya orang tidak disiksa tapi hidup di lingkungan seperti itu, kan tersiksa. Mendengar orang berteriak, orang mengerang kesakitan, tersiksa. Di dunia ini kan enak, masih bisa tidur, dan kadang-kadang tidurnya paling-paling mendengar suara jangkrik, suara hewan-hewan di pinggir sawah. Itu enak. Bahkan ada yang betul-betul senyap, ada yang bisa istirahat. Nah, ini surga bagi orang kafir dibandingkan dengan neraka. Nah, ini memaknai Rahman dan Rahim yang susah diterjemahkan. Maka pada saat kita melihat lisanan Arabiyyan, Al-Quran dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab yang paling bisa mewakili banyak sekali makna dalam Al-Quran, dan itu kita rasakan pada saat memaknai banyak sekali istilah-istilah dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran ini liyundziral ladzina zalamu, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dalam beberapa tafsir disebutkan orang-orang yang berbuat zalim di sini kedzalimannya bisa perbuatan kufur, bisa perbuatan fasik, bisa perbuatan maksiat. Pokoknya semua bentuk penyimpangan, termasuk dalamnya adalah bid'ah. Ini termasuk perbuatan zalim. Di Al-Quran memberikan peringatan. Jadi semua yang berbuat zalim diingatkan. Maka kalau pada saat Al-Quran disampaikan, Al-Quran dijelaskan, kemudian ada yang tersinggung dengan isinya, bisa jadi karena dia termasuk salah satu pelaku kedzaliman. Misalnya begini, membacakan surat Al-Maidah, di awal Al-Maidah memerintahkan supaya menunaikan amanah. Nah, bagi yang tidak amanah kan tersinggung. Wah, ini nyinggung nih. Enggak, ya memang Al-Quran itu liyundziral ladzina zalamu. Karena zalim, karena tidak amanah, maka Al-Quran datang untuk mengingatkan itu. Siapa yang tersinggung? Ya semua yang tidak amanah. Semua yang tidak amanah tersinggung. Sama dengan ketika Al-Quran mengingatkan orang supaya sabar. Yang tidak sabar tersinggung. Ketika Al-Quran mengingatkan kita supaya jujur, yang tidak jujur tersinggung. Nah, memang susah kalau membahas, dan ini sampai ada yang sempat jengkel gitu, karena ditegur ketika turun habis Jumatan, ditegur oleh seseorang, konon katanya mengatasnamakan aparat, mengingatkan supaya jangan menyampaikan hadis yang disampaikan tadi. Itu apa? Hadis tentang tanda-tanda orang munafik itu, kalau berbicara dusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Diminta untuk jangan menyampaikan hadis tersebut, padahal tidak menyebut nama. Sebetulnya yang tersinggung siapa? Semua yang ada dalam hadis itu. Termasuk kalau kita juga termasuk orang yang berjanji tidak ditepati, ya sebenarnya kena juga kan? Karena hadis itu tidak tertuju pada siapapun. Kok jadi tersinggung? Kemudian ada yang minta supaya materi ceramah diatur. Nah, akhirnya beberapa ustadz nyampaikan, udah ganti aja bapak aja yang ceramah. Ya, lalu bapak yang bisa ngatur kan? Bisa ngatur, bisa tahu, bisa paham bahwa ini disampaikan, ini nggak bisa dipaham, nggak usah disampaikan. Ya kalau jenengan ngerti, paham Quran, paham hadis, ngerti bahasa Arab, ya udah jenengan aja yang ceramah, saya tak dengarkan aja. Kan ngerti katanya, ngerti dan mengatur supaya materi yang disampaikan, materi yang tidak disampaikan. Nah, sebenarnya tema ini termasuk ke bahasan kapanpun, bahasan dimanapun. Jadi kalau kebetulan pas ada yang sensitif karena betul-betul kezalimannya nyata, ya itulah jadi PR supaya kita berbenah. Sekarang gini misalnya, saya terkenal sebagai pembohong. Ketika ada orang bicara bohong, itu langsung membayangkan mukanya dengan muka saya, kan itu nggak bisa disalahkan karena terkenal pembohongnya. Jadi janganlah
berbohong. Padahal kalimatnya biasa aja, jangan berbohong. Tapi kemudian bayangannya muka orang ini. Karena apa? Karena memang jadi ikon, inilah contoh pembohong. Yang salah apa? Yang salah ya kitanya, kita segera berbenah. Ayo berintrospeksi, sudah tidak sekarang berhenti dari kebiasaan berbohongnya. Kalau kita termasuk orang yang sering berkhianat, ya kita berbenah. Kalau kita sering janji tidak ditepati, segera berbenah. Supaya apa? Supaya nanti nggak dikenal sebagai orang yang sering janji dan tidak ditepati. Entah namanya guru, namanya dosen, namanya dai, namanya siapapun, ya, tanpa kecuali. Kan kalau memang sifat-sifat itu ada, ya kena. Kan tidak tertuju pada siapapun pada saat hadis tersebut dibacakan atau ayat tersebut dibacakan. Maka ini sebagai peringatan. Peringatannya untuk siapa? Pada orang yang berbuat zalim. Nah, termasuk peringatan yang ada dalam Al-Quran adalah mengingatkan kita untuk berhati-hati, untuk waspada dari orang-orang yang berbuat zalim. Kita bisa temukan dalam Al-Quran berapa kali Al-Quran mengingatkan kita berhati-hati dari orang yang berbuat kezaliman. Nah, sekarang jadi susah. Susahnya apa? Susahnya lagi-lagi sensitif ketika membahas sebuah bahasa. Meskipun ada sebagian yang mereka mengatakan bahwa ini sudah saatnya memberanikan untuk menyatakan apa yang memang sudah menjadi bagian dari ajaran agama kita. Kan sebenarnya panduannya hal-hal yang memang itu berlaku sepanjang zaman. Misalnya begini, para ustadz mengingatkan kalau memilih dalam nanti tanggal 17, kriterianya jelas. Ada yang memilihnya kriterianya pakai panduan yang umum dan itu sudah disampaikan sejak Pilpres 2004. Bahkan Pilpres 2009 isinya sama. Cari pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu ceramahnya sejak 2000 atau sejak 99 sama itu. Diulang lagi sekarang, diulang lagi dan seterusnya. Artinya diulang-ulang karena kriterianya tidak berubah. Kriterianya tetap. Nah, tapi ada yang tersinggung dan menganggap ini politisasi agama. Padahal dulu disampaikan tidak pernah dianggap politisasi agama. Karena apa? Itu memang syariat mengajarkan, dan nanti kalau memang memenuhi kriteria itu ya. Dan ini berlaku untuk siapa? Apalagi sekarang ya. Sekarang ini pas pilihannya berapa? 5 lembar apa 6 lembar? Ada yang warna abu-abu, warna kuning, warna hijau, warna biru. Kan kriterianya itu semua, ya kan? Jadi kalau ada yang tersinggung, ya berarti nggak amanah, berarti nggak jujur, berarti nggak janji, kan begitu. Kalau memang amanah, nggak khawatir, karena memang memenuhi kriteria tadi, baik yang di lembar kuning, di lembar biru, di lembar abu-abu dan seterusnya. Artinya kriteria itu tidak pernah berubah, disampaikan oleh para ulama dari dulu, dari waktu ke waktu, dan panduannya tidak ada hal yang baru. Bahkan mungkin sebagian kalau mendengar ada ustadz menyampaikan cari pemimpin yang kriterianya sebagaimana yang difatwakan oleh putusan Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu jelas poin-poinnya, nomor 1, 2, 3 kriteria pemimpinnya seperti apa, dan kemudian jangan memilih pemimpin yang seperti apa, itu kriterianya jelas. Ada yang tersinggung, ya berarti tidak memenuhi kriteria, kan begitu. Siapa? Baik yang warnanya tadi kuning, biru, merah dan seterusnya lah, merah, kuning, hijau dan seterusnya. Ini kalau yang tidak memenuhi kriteria itu pasti akan tersinggung. Disinilah sebenarnya syariat itu menjelaskan yang ini norma ini tidak pernah berubah. Sama sekali lagi, sama seperti tadi kalau kita mengingatkan supaya jujur, yang tidak jujur tersinggung. Kalau saya terkenal sebagai pembohong, ketika setiap kali ada penceramah yang bicara tentang bohong, saya tersinggung terus. Kenapa? Karena terkenal pembohong. Masalahnya di mana? Masalahnya di penceramahnya atau kitanya?
Kan sebetulnya bukan penceramahnya. Dan nggak boleh lalu kemudian kita minta tolong kalau pas ada saya jangan bicara tentang kebohongan, tentang jujur. Temanya tolong ganti yang lain. Ya, karena menyinggung perasaan. Nah kalau begini caranya susah. Yang paling sulit adalah kalau ngisi pengajian umum. Sementara kita nggak kenal, termasuk khutbah Jumat. Kalau saya hadir di Jumatan, naik ke atas mimbar, kan belum kenal dengan yang hadir semua ini. Ini ada pembohong, ada pencuri, ada penipu, ada perampok, ada pezina, ada koruptor, ada, kan kita nggak tahu. Atau baik-baik semua ini. Ya husnudzon aja, insya Allah ini orangnya baik-baik semua. Makanya kadang-kadang ada sebagian ustadz yang nyampaikannya begini, ya insya Allah kalau di sini nggak ada lah, insya Allah yang ada di planet Mars atau di negara lain. Ya karena maksudnya susah kan kita mau ceramah sementara kita nggak tahu yang hadir ini siapa. Maksudnya nggak tahu yang hadir ini karakternya seperti apa. Karena baru ketemu. Atau mungkin ada yang ketemu yang kedua, ketiga tapi belum mengenal karakternya. Seperti kita sekarang ini kan kita sudah beberapa kali bertemu. Tapi kalau bicara karakter ada nggak yang bisa dikenali? Oh ini tukang marah, pemarah, ngamuan. Terus lalu ini pembohong, ini penipu. Ustadznya sudah nggak tahu. Jadi pada saat nyampaikan ya sudah nyampaikan normanya aja. Kan begitu, itu normatif. Penjelasannya memang sesuai dengan tuntunannya. Ternyata ada yang tersinggung. Pada saat bicara tentang korupsi, ternyata ada koruptor yang hadir mendengarkan pengajian. Oh ini nyindir saya ini. Ya saya nggak tahu bapak koruptor ini. Kalau bapak bilang dari tadi kan saya tak ganti tema gitu. Kan susah gitu kalau apa setiap jamaah lalu kemudian bikin tulisan saya penipu, saya pembohong, nanti supaya nanti saya bisa baca gini. Temanya tak pilih yang kira-kira nggak menyinggung perasaan hadirin sekalian. Susah ini cari tema yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Karena memang ini menyampaikan syariat dan tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan untuk apa? Mengungkap aib dan menjelek-jelekkan. Jadi ketika Majelis Ulama Indonesia membuat kriteria berkaitan dengan pemilu, itu diputuskan bukan pada Pilpres ini. Putusannya jauh beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pilpres. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pilpres sekarang ini. Nah, tapi apa? Kalau kita membacakannya sekarang dianggap ini mendukung salah satu paslon. Itu susah. Padahal fatwanya dibuat beberapa tahun yang lalu. Tidak ada hubungannya dengan, dan itu tidak dikondisikan. Fatwanya jauh dibuat sebelum ada pencalonan. Jadi calonnya aja belum ada itu. Belum didaftarkan di KPU. Fatwanya sudah muncul. Jadi fatwanya bukan baru setahun. Ya, bukan baru 2 tahun. Jadi, tapi pada saat dibacakan sekarang bisa dianggap mendukung salah satu paslon. Nah, ini yang jadi susah. Ketika syariat aja harus direduksi karena apa? Harus menyesuaikan dengan beberapa orang. Dan itu tidak mungkin dilakukan. Akhirnya yang berani menyampaikan dipersekusi. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan setelah liyundziralladzina zalamu, kemudian wa busyra lil muhsinin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maka sebaliknya bagi orang-orang yang berbuat baik ada kabar gembira yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kabar gembira itu ada 2. Kabar gembira yang ada di dunia dan ada yang di akhirat. Yang pokok, yang utama, yang terbesar adalah yang di akhirat. Kadang-kadang ada yang disegerakan di dunia. Maka bisa jadi ada yang di dunia dan di akhirat. Tetapi ada yang hanya di akhirat saja, di dunianya tidak selalu langsung didapatkan. Banyak orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, tetapi kebaikannya dia petik kapan? Di akhirat kelak. Tetapi ada yang sudah mulai merasakan. Sama juga dengan ketika Allah menyebutkan dengan kemenangan. Ada kemenangan itu Allah berikan, kemenangan yang hakiki kan kemenangan di akhirat. Tapi kemenangan-kemenangan kecil Allah berikan apa? Di dunia. Itu bukan kemenangan hakiki yang sebenar-benarnya, tapi kemenangan-kemenangan kecil itu adalah sebagai bentuk kabar gembira Allah berikan kepada orang-orang yang telah berbuat ihsan. Allah berikan kemenangan, lalu kemenangan sampai akhirnya Allah berikan kemenangan yang hakiki di hari akhir kelak.
Nah, ini ayat ke-12 yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tentu saya tidak perlu menyampaikan anjuran seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menggunakan hak pilih di tanggal 17 April ya. Karena itu sudah insya Allah diketahui bersama, dan kemudian juga saya tidak perlu mengarahkan karena saya yakin semuanya juga sudah punya pilihan dan tidak perlu menggunakan isyarat jarinya. Meskipun saya bisa menduga kira-kira yang hadir ini kalau disuruh mengangkat jari akan seperti apa, tapi ini bukan forum untuk kampanye dan ini sudah masa tenang gitu. Jadi tapi kalau ada yang angkat tangan saya nggak bisa melarang gitu. Tapi yang jelas itu sudah bisa dipahami dengan beberapa kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis dan penjelasan para ulama. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan arahan dan juga ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam untuk menggunakan hak pilihnya di 17 April, lalu kemudian memberikan kriteria siapa yang dipilih, karena itu bagian dari kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ada tuntutan yang harus ditunaikan untuk mencari yang paling memungkinkan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam dan kaum muslimin. Saya juga tidak perlu menyampaikan untuk mengajak supaya semuanya menciptakan kondisi pemilu yang bukan cuma aman ya. Karena hal aman tugasnya petugas keamanan. Kita juga membantu menciptakan keamanan, tapi juga jujur dan adil. Karena kadang-kadang sebagian mengkampanyekan aman, tapi diam-diam nggak jujur. Padahal pemilu itu di mana-mana jujur dan adil. Nah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Mau jadi saksi di TPS masing-masing, tapi intinya kita ingin ini dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan prosedur yang ada, jujur dan adil, dilaksanakan dengan aman, tidak ada kecurangan di bagian manapun. Wasit tidak boleh jadi pemain ya. Kemudian petugas harus betul-betul kalau yang petugas yang memang bertugas menjadi penyelenggara ya sebagai penyelenggara, bukan bertugas menjalankan fungsi melakukan kecurangan. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti melahirkan pemimpin yang dalam doa Nabi SAW, salah satu potongan doanya, wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Ya Allah, jangan Kau jadikan pemimpin kami ini orang yang tidak sayang kepada kami, tidak peduli dengan persoalan umat Islam. Kemudian juga dalam hadis di Adabul Mufrad, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepemimpinan yang kekanak-kanaan dan kepemimpinan yang dungu, yang bodoh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, siapapun di antara orang yang memimpin umat ini, mengurusi urusan umat ini, lalu menyulitkan umat ini, maka buatlah dia sulit. Sebaliknya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapapun pemimpin umat ini yang sayang kepada umat, sayang kepada rakyatnya, menyejahterakan rakyatnya, maka sayangilah ia. Mudah-mudahan doa-doa seperti ini bisa kita selalu panjatkan sehingga kita mendapat pemimpin yang bisa memberikan kemaslahatan kepada umat, bangsa dan negara. Demikian wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Dipersilakan kepada jemaah untuk bertanya. Yang iman bisa angkat tangan dan yang akhwat bisa menulis di kertas dan disebutkan di balik meja.
Waalaikumsalam. Ya. Oh ya. Iya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Kalau kita sebagai orang awam, bagusnya ngikuti siapa? Ada beberapa imam yang bacaannya terstandar, bagus, baik. Tajwidnya juga bagus. Kemudian iramanya juga enak untuk dicontoh. Misalnya Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Kadang-kadang tulisnya Al-Minshawi. Minsyawi. Minsyawi atau Manshawi. Jadi beliau ini dari Mesir aslinya. Tahun 74 pernah berkunjung ke sini, ke Indonesia. Beliau sudah wafat. Tapi bacaannya sampai sekarang dikenal sebagai bacaan yang dijadikan murotal di banyak tempat. Kalau yang menggunakan aplikasi AYAT, ayat, dan AYAH, ayah, aplikasi di Play Store, dua-duanya nanti bisa ditemukan di situ ada bacaan murotalnya Syekh Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Bacaannya pelan, kemudian tajwidnya juga jelas. Dan kalau ingin belajar pemberhentiannya di mana, bisa mencontoh dari bacaan beliau. Saya perdengarkan nih, contoh satu ayatnya. Bisa kelihatan ya? Jadi tadi beliau menghentikan di imam wa rahmah, kemudian dilanjutkan sampai dengan akhir ayat. Jadi satu ayat dipotong menjadi dua. Nah, kalau ingin belajar contoh-contoh pemberhentian, diantaranya tadi Syekh Muhammad Siddiq Al-Manshawi, beliau dikenal tajwidnya bagus, kemudian iramanya juga relatif enak didengar, jadi tidak polanya gitu, artinya tidak sulit. Tapi yang penting tadi untuk mengetahui di mana kita berhenti dan di mana kita lanjut. Ya, Allah a'lam.